Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Darjab kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Sufi Arifana. Saya guru SMP Negeri 1 Atap Groom, Kecamatan Propo, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan hari ini, Rabu 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Darjab kategori 1 tahun 2022 dengan mengambil materi perdagangan internasional, submateri pengertian perdagangan internasional, dan faktor-faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional di kelas 9. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan agar bisa berkumpul bersama setiap hari untuk belajar bersama. Sebelum pelajaran dimulai, Ibu absen dulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Ya. Tidak ada, masuk semua ya? Ya, Bu. Selanjutnya, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu minta ketua kelasnya untuk memimpin doa. Silakan kepada ketua kelas. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Untuk lebih menumbuhkan rasa cinta tanah air kalian terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Ikuti bersama-sama. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Agar kita lebih berkonsentrasi lagi untuk belajar, masih ingat yang Ibu ajarkan minggu kemarin? Ada tepuk semangat? Kita coba sama-sama. 1, 2, 3. Suaranya konsentrasi. Konsentrasi, Bu. Tepuk semangat. Aku suka, aku bisa, pasti bisa. Yes, yes, yes. Silakan duduk lagi. Semangat ya. Ya, Bu. Kita masuk ke
melalui model pembelajaran problem based learning dengan penuh rasa tanggung jawab dan kreatif dalam kelompok. Adapun indikator pembelajaran yang akan kita bahas kali ini, yang pertama yaitu menjelaskan pengertian perdagangan internasional. Yang kedua, merinci faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya perdagangan internasional. Nah, silakan kalian perhatikan di situ ada dua gambar. Yang di sebelah kiri, ada yang tahu itu gambar apa, Nak? Ya? Gambar apa? Di pelabuhan. Bongkar muat barang di pelabuhan. Dan yang di sebelah kanan, di situ ada perdagangan dalam negeri, dan yang di bawahnya perdagangan internasional. Selanjutnya di slide yang berikutnya, di situ ada barang-barang buatan luar negeri yang banyak ditemui di Indonesia. Coba kalian lihat di situ apa saja barang-barang yang banyak ditemui di Indonesia. Mulai dari gambar paling kiri atas, itu gambarnya apa, Nak? Handphone yang sering kita gunakan. Seperti yang kalian ketahui, kalau kamu beli handphone, yang beli HP, dilihat di situ made in. Ada yang dari mana? India, ya. Ada yang dari Inggris, ada yang dari Cina. Jadi Indonesia masih belum bisa memproduksi sendiri. Yang kedua, di bawah gambar handphone ada gambar apa, Nak? Sepeda motor. Sesuai dengan mereknya, itu dari mana? Jepang. Yang di sebelah kanan atas, apa itu? Gambar apa itu? Sabun cuci. Sabun cuci mereknya Rinso. Di situ ada dua bendera, itu negara asal pembuatnya. Ada negara Inggris dan negara Belanda. Kemudian di yang paling bawah, biasanya ini kesukaannya kalian kalau panas-panas, ini enak sekali minum minuman soda. Mereknya Coca-Cola, buatan dari Amerika. Nah, selanjutnya di situ ada gambar barang-barang dari Indonesia yang dijual ke luar negeri. Yang pertama, di pojok kiri sebelah atas itu ada gambar kelapa sawit. Kelapa sawit itu bahan untuk membuat apa, Nak? Minyak goreng. Yang di bawahnya nelayan baru menurunkan muatan ikannya dari hasil tangkapan yang laut. Yang ini rempah. Indonesia terkenal dari zaman dahulu yang menjadi salah satu penyebabnya Indonesia dijajah karena Indonesia penghasil rempah-rempah terbesar di dunia. Macam-macam sekali jenisnya. Seperti yang digambar itu ada yang warna kuning, merah, orange dan sebagainya. Itu digunakan untuk apa rempah-rempah? Masak. Dan yang di paling bawah gambar kain batik. Kain batik diakui dunia sebagai kain khas buatan dari negara Indonesia. Kemudian, nanti bisa dilihat, Ibu bagikan handoutnya. Di handoutnya itu juga ada ini, ada QR code yang bisa kalian buka linknya untuk melihat video tentang materi yang kita bahas kali ini. Ya. Selanjutnya, kegiatan yang akan kita lakukan, yang pertama, Ibu akan membentuk kelompok. Satu kelompok itu ada 4 sampai 5 orang. Kelompoknya sudah kita tentukan di minggu kemarin ya. Nanti tinggal bergabung di kelompoknya untuk bersama dengan kelompoknya. Yang kedua, nanti kalian berdiskusi dengan teman di dalam kelompok. Ibu tayangkan lagi gambarnya yang tadi.
kalian tanyakan terkait gambar-gambar yang tadi. Kemudian gambarnya, jawabannya nanti tuliskan di LKPD. Nanti Ibu bagikan. Selanjutnya, tata cara diskusinya. Satu kelompok Ibu bagi menjadi 2 subkelompok. Subkelompok yang pertama terdiri dari 2 orang, dan yang subkelompok yang kedua terdiri dari 3 orang. Nanti subkelompok yang pertama tugasnya bertamu ke kelompok yang berikutnya. Contoh, subkelompok 1 bertamu ke kelompok 2, subkelompok 2 bertamu ke kelompok 3, subkelompok 3 bertamu ke kelompok 4. Tugasnya adalah mendiskusikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian buat bersama di dalam kelompok. Setelah berhasil mendapatkan jawabannya, kalian kembali lagi ke kelompoknya masing-masing untuk berdiskusi. Dan kita bahas, dipresentasikan nanti hasil diskusinya satu persatu. Sudah paham? Sudah, Bu. Ibu bagikan LKPD-nya. Sekarang silakan berkumpul dengan kelompoknya. Silakan kalian berdiskusi dulu dengan kelompoknya. Kira-kira pertanyaan apa saja yang ingin kalian tanyakan terkait gambar-gambar yang tadi. Ibu tayangkan lagi gambar-gambarnya. Sudah menempati posisinya. Nah, sekarang silakan
Sudah cukup diskusinya, silakan untuk kelompok yang bertamu kembali lagi ke kelompoknya masing-masing. Silakan kembali dulu ke kelompoknya, sub kelompok yang bertamu. Ayo. Sudah kembali. Sekarang ibu mulai dari poin yang kedua. Silakan dipersiapkan LKPD-nya. Sudah didiskusikan jawabannya yang kalian dapat dari kelompok yang didatangi. Silakan kalian sekarang berdiskusi lagi dengan kelompoknya masing-masing tentang jawaban yang sudah diperoleh. Apabila ada yang mau ditambahkan, silakan bisa ditambahkan sebelum nantinya dipresentasikan atau dibacakan hasilnya di depan kelas. Ya, ada yang bertanya kan? Silakan diskusikan hal-hal apa saja yang ingin Anda tanyakan sehubungan dengan gambar-gambar yang sudah Ibu tayangkan tadi. Siapa yang ingin membacakan hasil diskusinya? Silakan. Nomor 1. Silakan. Pertanyaan apa saja yang kalian rumuskan dari gambar-gambar yang Ibu tayangkan tadi? Silakan. Nomor 1. Kegiatan apa saja yang ada di dilakukan? Ya. Kedua, apa yang dikirim dilakukan? Ya. Ketiga, apa perbedaan perdagangan dalam negeri dengan perdagangan internasional? Sudah, 3 itu. Ya, silakan duduk. Beri aplaus kepada kelompok 1. Ya, selanjutnya kelompok berapa yang ingin membacakan pertanyaannya? Saya Bu. Ya, silakan. 1. Barang-barang apa saja yang dibeli Indonesia dari luar negeri? 2. Bagaimana caranya barang-barang di luar negeri bisa masuk ke Indonesia? 3. Kegiatan menjual barang di luar negeri disebut? Ya, sudah cukup? Silakan duduk lagi. Kemudian kelompok 3 dan kelompok 4 siapa? Saya Bu. Ya, silakan. 1. Kegiatan membeli barang dari luar negeri disebut? 2. Apa yang masuk perdagangan internasional? Sudah cukup? Sudah Bu. Ya, silakan duduk. Kelompok 3? Iya Bu. Ya. Apa perbedaan perdagangan dalam negeri dengan perdagangan internasional? Faktor apa saja yang mendorong terjadinya perdagangan internasional? Sudah cukup? Iya Bu. Ya, silakan duduk. Nah, itu ada beberapa pertanyaan yang sudah kalian rumuskan. Mulai dari apa itu pengertian perdagangan internasional, terus kegiatan apa saja, barang-barang apa saja yang dijual ke luar negeri. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kalian tadi. Silakan Ibu mulai dari kelompok 4. Kelompok
membacakan hasil diskusi jawaban dari pertanyaan yang sudah dirumuskan tadi. Silakan. Kegiatan jual beli barang atau jasa antar negara dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Kegiatan jual beli barang atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Selain itu, untuk dapat memenuhi kebutuhan barang-barang yang tidak bisa dihasilkan sendiri di dalam negeri. Jadi dilakukan melalui kegiatan perdagangan internasional. Selanjutnya kelompok 2. Silakan bacakan jawaban dari pertanyaannya yang tadi sudah disusun. Ya, jawabannya. Pertanyaannya apa? Kemudian jawabannya apa? Yang pertama, ya. Ya, itu sudah ditambahkan tadi. Yang untuk pertanyaan pertama dari kelompok 2, barang-barang apa saja yang dibeli Indonesia dari luar negeri? Selain yang Ibu sebutkan di gambar itu, ditambahkan oleh kelompok 2, ada apa lagi, Nak? Mesin-mesin. Yang terakhir, yang banyak dipakai oleh anak muda, kosmetik skincare dari luar negeri. Kemudian pertanyaan yang kedua, Bagaimana caranya barang-barang dari luar negeri bisa masuk ke Indonesia? bagaimana caranya? Melalui jalur laut dan udara. Melalui jalur laut dan udara. Berarti alat transportasinya menggunakan apa? Kalau melalui udara pakai pesawat. Kalau melalui jalur laut berarti menggunakan kapal. Selanjutnya masih ada pertanyaan berikutnya. Kegiatan menjual barang ke luar negeri disebut ekspor. Kegiatan menjual barang ke luar negeri disebut ekspor. Itu dari kelompok 2. Kelompok 3, silakan membacakan jawaban dari pertanyaan yang disusun. Pertanyaan dulu baru jawabannya. Bagaimana caranya barang-barang dari luar negeri bisa masuk ke Indonesia? Melalui jalur laut dan udara. 2. Kegiatan menjual barang ke luar negeri disebut ekspor. Sudah? Ya, Bu. Ya, silakan duduk. Kelompok 1, silakan bacakan hasil jawaban. Pertanyaannya dulu baru jawabannya. Satu kegiatan apa saja yang ada di pelabuhan? Ya, jawabannya Mengangkut orang yang ingin bepergian menggunakan kapal laut dan kapal muat darat. ya. Pertanyaan yang kedua, Apa yang dikirim di pelabuhan? Barang-barang yang akan dijual di tempat lain dan barang-barang yang dijual di tempat lain. 3. Apa perbedaan perdagangan dalam negeri dengan perdagangan internasional? ya. Perdagangan dalam negeri kegiatan dilakukan dalam wilayah suatu negara. Pembeli dan penjual cenderung bertemu atau interaksi langsung. Mata uang yang digunakan sama. Perdagangan internasional. Kegiatan dilakukan dalam wilayah antar negara. Pembeli dan penjual tidak berinteraksi langsung. Mata uang yang digunakan berbeda sehingga menggunakan devisa. Ya. Untuk pertanyaan yang terakhir, tadi kamu apa, Nak? Pertanyaannya apa perbedaannya? Perdagangan dalam negeri dengan perdagangan internasional. Itu sudah kamu sebutkan, ada berapa perbedaannya di situ? Ada 3. Ada yang mau menambahkan apa perbedaan dari perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional? Kelompok 2? Kelompok 2? Silakan. Perdagangan dalam negeri tidak dikenakan bea masuk, hanya distribusi. Perdagangan internasional dikenakan pajak atau bea masuk. Ya.
biaya angkut lebih murah, biaya angkut lebih mahal. Kalau sudah, silakan duduk. Tadi kelompok 2 menyebutkan untuk perdagangan dalam negeri biaya angkutnya itu lebih murah. Kenapa lebih murah? Karena jaraknya lebih dekat. Sedangkan pada perdagangan internasional biaya angkutnya itu lebih mahal karena jaraknya lebih jauh. Indonesia mengimpor barang dari Amerika, butuh waktu beberapa hari untuk barang tersebut bisa sampai ke Indonesia, baik melalui jalur udara ataupun jalur laut. Jadi biaya angkutnya lebih mahal. Kemudian ada yang mau menambahkan lagi apa perbedaan perdagangan dalam negeri dengan perdagangan internasional? Saya Bu. Ya, silakan. Perdagangan dalam negeri, kualitas barang bervariasi. Perdagangan internasional, kualitas barang harus mengikuti standar internasional. Ya, bagus. Perdagangan dalam negeri, peraturan perundang-undangan sama atau hukum nasional. Perdagangan internasional, peraturan perundang-undangan berbeda dengan hukum internasional. Ya, silakan duduk. Untuk kelompok 4 tadi menambahkan kualitas barang dalam perdagangan dalam negeri itu bervariasi, artinya bermacam-macam. Ada yang bagus, ada yang kurang bagus, ada yang tidak bagus. Pada perdagangan internasional semuanya standar barang itu harus pakai standar internasional. Jadi barangnya sudah kualitas yang terbagus atau terbaik. Selanjutnya masuk ke kesimpulan. Ibu minta salah satu kelompok untuk membacakan kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini. Apa saja? Siapa? Perdagangan internasional adalah perdagangan yang diadakan antar negara dan negara yang lain yang meliputi kegiatan ekspor dan impor. Perdagangan internasional ini terjadi karena perbedaan barang yang dihasilkan oleh masing-masing negara. Perbedaan tersebut meliputi perbedaan sumber daya alam, perbedaan sumber daya manusia, perbedaan iptek, perbedaan sosial budaya, dan perbedaan harga barang. Kebijakan perdagangan internasional yang dikeluarkan pemerintah meliputi kuota, tarif, dumping, dan proteksi kebijakan dalam rangka melindungi produksi dalam negeri. Sudah cukup? Terima kasih. Beri aplaus kepada kelompok 1 yang sudah. Selanjutnya, silakan kalian lihat di slide ini tuh. Mulai dari yang pertama, pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah proses tukar-menukar barang atau jasa yang terjadi antar satu negara ke negara lain. Kemudian di situ ada pengertian dari ekspor dan impor. Tadi sudah ada yang bertanya. Kegiatan ekspor adalah kegiatan barang atau menjual barang atau jasa. Kalau impor memasukkan barang ke dalam negeri atau membeli. Di situ ada istilah eksportir dan importir. Itu menunjukkan orangnya. Kalau eksportir Adalah perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan ekspor. Kalau importir Adalah perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan impor. Kemudian di situ ada perbedaan perdagangan dalam negeri dengan perdagangan luar negeri. Ada 9 faktor pembeda di situ. Yang sudah kita bahas tadi salah satunya yaitu terkait transportasi dan lokasinya. Kata atau bahasa yang digunakan dalam kegiatan perdagangan untuk perdagangan dalam negeri itu menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Sedangkan pada perdagangan internasional atau perdagangan luar negeri, bahasa yang digunakan yaitu bahasa nasional. Tentunya di situ
kedua, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, perbedaan suatu bangsa. Dan yang keempat, di situ ada perbedaan harga, upah, biaya produksi, dan selera. Nah, itulah kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini. Kemudian Ibu bagikan dulu untuk evaluasi kalian kegiatan belajar kita hari ini. Ibu bagikan LKPD individu. Nanti kalian isikan. Hari ini juga Ibu beri waktu 10 menit. Setelah itu dikumpulkan. Ibu minta tolong untuk dibagikan semuanya. Datang satu-satu. Silakan diisi jawaban, titik-titiknya itu apa? Isi jawaban singkat, ada 10 pertanyaan di situ. Silakan diisi. Setelah ini Ibu nilai, hasilnya Ibu bagikan untuk kalian lihat dari kegiatan diskusi kali ini seberapa paham kalian dan berapa nilai dari kalian masing-masing. Sebelum Ibu tutup, Ibu ingin bertanya, bagaimana kegiatan pembelajaran kita hari ini? Apakah sudah menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Apakah ada kesulitan? Tidak. Ada? Ada. Ya, apa kesulitanmu? Apa nak? Kami masih kesulitan untuk membuka barcode-nya. Untuk membuka barcode video yang tadi, ya nanti kita belajar lagi sama-sama untuk bisa membuka barcode-nya. Kemudian untuk persiapan kegiatan pembelajaran di pertemuan berikutnya, silakan kalian pelajari materi tentang manfaat dari perdagangan internasional dan hambatan-hambatan apa saja dari perdagangan internasional. Silakan buka handout-nya, buku paketnya, atau kalian bisa cari-cari di internet kira-kira materi terkait materi itu apa saja. Kita bahas di pertemuan berikutnya. Terima kasih, semoga kita selalu diberi kesehatan sehingga bisa belajar bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.